Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, sehat? Sehat. Baik, kita yel dulu ya sebelum belajar. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Semangat dong. Ya, kurang semangat. Walaupun sedikit jumlahnya, semangat terus. Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Silakan dipimpin dulu ketua kelas berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar. Silakan dibuka buku PPKI-nya, buku cetaknya, bab 1. Ya, baik. Bab 1, apa judulnya? Dinamika penerapan Pancasila. Ya, dinamika penerapan Pancasila. Apa arti dinamika? Pernah dengar kata-kata dinamika? Pernah ya? Pernah. Kira-kira artinya apa dinamika? Gabriel? Belum. Arti dari dinamika nanti kita terjemahkan. Dinamika penerapan Pancasila itu apa? Dinamika itu artinya dari masa ke masa. Jadi artinya kalau diterjemahkan judulnya nih, dinamika penerapan Pancasila, artinya ialah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi dari masa ke masa penerapan Pancasila itu seperti apa? Terus diterapkan dari sejak merdeka atau pernah terputus? Terus perkembangannya, penerapannya seperti apa setiap masa? Ya, adakah naik turun penerapan Pancasila? Inilah namanya dinamika. Penerapan Pancasila dari masa ke masa akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Tujuan pembelajaran ini Bapak sampaikan. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Soekarno dalam rentang waktu 18 Agustus 1945 sampai 1949. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran lebih jauh, Bapak akan menyampaikan pertanyaan pemantik ya di awal pembelajaran. Pertanyaannya sebagai berikut. Kapan secara resmi Pancasila diterapkan sebagai dasar negara? Gabriel? Elda? Nurasi? Ya. Tanggal bulannya masih belum? Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Itu sama dengan disahkannya Pancasila, disahkannya UUD 45 sama itu pertanyaannya. Karena ini penerapan, makanya Bapak buat kalimatnya, kapan Pancasila secara resmi diterapkan sebagai dasar negara? 18 Agustus 1945. Nah, paham semuanya? Paham ya? Dan Rizky paham? Oke. Pertanyaan kedua. Apakah penerapan Pancasila pernah terputus? Pernah tidak digunakan dalam sejarah bangsa negara Indonesia ini? Elda, pernah? Pernah ya? Coba dilengkapi jawabannya. Kapan dan di masa apa? Kapan atau masanya di masa apa dia? Kejadiannya di masa apa? Jawabannya betul, pernah terputus.
Pancasila tidak dilaksanakan, tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara. Tetapi ini karena sesuatu hal tertentu. Nah, makanya timbul pertanyaan yang kedua, kapan, pada peristiwa apa itu? Coba, yuk lengkapi jawabannya. Jawabannya ini betul, pernah. Kapan, pada peristiwa apa kejadian itu? Kejadiannya pada masa ketika Indonesia berubah menjadi negara RIS. Ketika Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat. Itu satu. Yang kedua, ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan, juga Pancasila belum diterapkan. Pancasila yang sesuai dengan UUD 45 belum diterapkan. Jadi pernah terputus dia. Nah, paham semuanya? Pada masa apa tadi, Den Rizky? Dia terputus pada masa ketika Indonesia pada peristiwa Indonesia berubah menjadi negara RIS. Itu satu. Yang kedua, ketika dari RIS kembali ke negara kesatuan, itu juga belum diterapkan Pancasila. Nah, yang kelompok kinestetik, udah paham? Nah, coba kamu. Kapan pernah terputus? Kapan? Ya, saat menjadi RIS pertama ya. Yang kedua, saat kembali lagi ke negara kesatuan tahun 1950. RIS kan 49. Setahun kemudian 1950 kembali lagi ke negara kesatuan kan. Tetapi Pancasila versi UUD 45 belum diterapkan. Nah, paham? Oke. Sekarang kita masuk kepada materi inti. Diskusi kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok buat laporan. Ya, laporan kesimpulannya. Laporan kesimpulannya jangan kamu tulis dari awal sampai akhir. Pedomannya yang ada di sini dan ada yang ada di video nanti. Ya, karena nanti ada yang buka video, ada yang baca ini, ada yang pakai quizzes. Ya, perlakuannya beda-beda. Karena ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Siapkan laporannya, kamu nanti bisa mengambil salah satu aja, jangan dari awal sampai akhir. Ya, nanti dari situ nanti akan nampak kamu akan mengambil bagian mana. Tadi ini kelompok auditori. Nah, silakan. Nih dibaca. Ya, materinya nih. Dari awal sampai akhir ada di sini. Ya. Nih. Ada. Yang visual, buka HP-nya, Bapak bagi di kelas 92 video. Silakan kamu belajar melalui video. Silakan tuh udah dikirim. Yang kinestetik, buka HP-nya, catat kodenya. Kamu buka di My Browser, join My Quizzes. Kodenya 7150. 7150. Terus 5349. Nah, ini nanti di bagian akhir ada soal, tapi dibaca dulu materinya di awal. Mana lagi? Nah, kamu gabung lah ya, yang gak bawa HP gabung ya. Nah, gabung dengan temannya dulu baca. Karena materinya ada di sini nih, yang kinestetik nih. Sudah? Ya, silakan. Bapak beri waktu 15 menit sekaligus untuk menulis laporannya. Ya, silakan. Selamat bekerja. Artinya ialah secara kita menguasai Indonesia setelah Indonesia merdeka signifikan dengan kedatangan Belanda yang mana setelah Indonesia merdeka Belanda berdatangan kembali ke Indonesia dengan yang menguasai Indonesia dan yang merdeka Indonesia. Artinya ialah bahwa secara fisik Belanda menguasai Indonesia dan Pancasila rakyat Indonesia
Dibaca dulu ya materinya ya. Nanti ada kuis di akhir. Jadi supaya bisa membuat laporan, kesimpulan, maka dibaca materinya. Ini kesimpulan setiap ini Mas. Ambil salah satu aja, jangan dari awal sampai akhir. Ambil salah satu poin, misalnya tentang rumusan Pancasila menurut KRIS, menurut UDS, bisa. Khusus dari awal sampai akhir nanti siap. Ini satu aja. Ya, ambil satu. Ya, penting teman kalian mau yang penting mana? Laporannya nanti ambil salah satu aja ya. Bisa penerapan Pancasila pada masa agresi militer Belanda, atau mungkin penerapan Pancasila di masa konstitusi NIS, ya, atau penerapan Pancasila di masa UGS 50. Nah, dari urusan Pancasila yang menurut UGS tuh, itu aja yang jadikan kesimpulan. Ya, ini. Pantulan sinar ya. Laporannya sudah dimulai? Sudah ya? Yuk, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Laporannya siap? Siap ya? Ini tadi Mahadi. Kinestetik siap? Siap ya? Auditori siap? Laporannya? Baik. Sekarang kita masuk pada bagian mempresentasikan hasil diskusi ya, atau membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok mana yang mau tampil duluan? Silakan kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Penerapan Pancasila pada periode awal kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus, seperti kesulitan menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dan ditambah lagi adanya ancaman terhadap kemerdekaan baik yang datang dari dalam negeri maupun di luar negeri. Tangan untuk kelompok visual. Silakan kelompok auditori dan kinestetik mengajukan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok visual. Baik, kalau nggak ada kalian tetap ditagih pertanyaannya ya. Ini Bapak yang tanya dulu. Kenapa Belanda ingin menguasai Indonesia lagi? Padahal Indonesia sudah merdeka. Karena pasukan militer Belanda datang ke Indonesia, mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda bersikeras menguasai wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa. Belanda berkeyakinan bahwa secara de jure Indonesia masih merupakan bagian dari jajahan Belanda, dan secara de facto Belanda menguasainya lagi. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan Pancasila, rakyat Indonesia melakukan perlawanan secara fisik seperti Bacakan inti jawabannya saja.
Itu udah terbacakan tadi itu, udah jawabannya udah bagus tuh. Cuman coba kamu fokus ke jawabannya saja. Yang lain-lainnya nggak perlu, jangan dibacakan itu. Ada tadi itu udah terbaca itu. Belanda berkeyakinan bahwa secara de jure Indonesia masih merupakan bagian dari jajahan Belanda dan secara de facto Belanda masih menguasainya lagi. Iya, itu jawabannya betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, perhatikan. Ya, tadi pertanyaan Bapak, kenapa Belanda ingin menguasai Indonesia lagi? Padahal sudah merdeka Indonesia. Jadi jawabannya betul tadi. Mereka berkeyakinan secara de jure, secara hukum internasional, Indonesia itu masih bagian dari jajahan Belanda. Baik, untuk selanjutnya kelompok kinestetik. Silakan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung NKRI. Akan tetapi Pancasila yang diterapkan juga bukan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Karena pada saat kembali ke NKRI, konstitusi yang berlaku adalah UUD sementara tahun 1950. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan. Kelompok visual dan auditori menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Mengapa agresi militer Belanda ingin menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan? Ya. Sampai 5 nggak bisa jawab berarti menyerah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Nggak bisa jawab. Kelompok ini bisa jawab, bantu nggak apa-apa. Kamu yang bertanya, kamu yang jawab. Ya, Anggi. Ya, perhatikan. Bapak yang jawab lah ya. Bapak bantu. Perhatikan semuanya. Kenapa Belanda ingin menguasai sumber daya alam? Rupanya, di Perang Dunia Kedua itu Belanda krisis ekonomi di negaranya, mengalami krisis ekonomi, mengalami kesulitan ekonomi di sana. Maka, perhatikan, untuk membangkitkan kembali gairah ekonomi di sana, mereka ingin menguasai Indonesia lagi dan mengeruk kekayaan alamnya. Hasilnya dibawa ke negara Belanda untuk membangun di sana. Itu alasannya. Di Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan kalah, itu akhir Perang Dunia Kedua itu. Jepang itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi mengalami krisis ekonomi dia di negaranya. Ya, makanya untuk mengembalikan krisis ekonominya, mereka ingin menguasai Indonesia lagi dan mengeruk kekayaan alamnya. Ya, kemudian nanti untuk membangun negaranya. Paham semuanya? Paham ya? Oke, baik. Untuk diskusi cukup. Mari kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Untuk selanjutnya, buka HP-mu semuanya, tulis kode tadi. Kodenya 7150. Ini krisis kan? Ya. Tulis di my browser, di Chrome, join my quizzes. Kemudian cari quizzes.com. Buka. 150 53 49. 53 49. 49 ya Pak? Ya. Oke, kamu. Itu di awal materi, nah kamu naikkan aja, nanti di bagian akhir ada quiz. Ya, nama sembarangan. Ya, sembarangan aja. Itu untuk buka, syarat untuk buka. Nah, ini bisa? Kodenya ada nggak? Ada semua kode. Itu ada jawabannya lebih dari satu, itu satu soal ada.
Nah, ini ulang lagi. Ya. Ya. Ulang lagi. Ini dapat? Dapat? Tahu kalah diri. Lu masuk kamu? Tangannya mau nggak tahu. Oke, kita terus pakai salah satu dari kamu. Sebelahnya ya. Ada yang salah. Yang salah. Ini salah ya? Isis juga nanti akan Bapak set. Kodenya akan Bapak set. Udah tutup. Dan perhatikan, Bapak mau menyampaikan tugas terakhir untuk kalian. Ini tugasnya individu. Ini dikumpulkan paling lambat hari Selasa depan. Tugasnya berupa produk. Kamu boleh mengambil kesimpulan materi yang ada di video atau yang ada di materi itu, mengambil salah satu poin, ya, jangan dari awal sampai akhir. Salah satu poin saja. Seperti tadi laporan diskusi itu mengambil salah satu poin. Ya, jadi Bapak ulang, produknya bisa dalam bentuk tulisan biasa. Ya, tulisan biasa tahu? Ya. Kemudian bisa dalam bentuk rekaman. Rekaman saja boleh. Kirim nanti rekamannya ke Bapak. Atau dalam bentuk rekaman video diupload ke TikTok. Yang lagi mahir sekarang kan TikTok ya. Nah, boleh. Atau ke snack video juga boleh. Paham? Atau dalam bentuk tadi membuat cerita pendek juga boleh. Ya? Boleh. Paham? Ya, nanti kalau nggak paham bisa diskusi di grup ya. Nah, ini paling lambat mengumpulkannya hari Selasa depan. Tapi bagi yang sudah selesai, yang berupa TikTok apa, kirimkan linknya ke Bapak. Ya, jadi nggak perlu menunggu hari Selasa, bisa lebih cepat. Tapi kalau yang nulis cerpen, ya, menulis lukisan, nah itu mungkin bisa langsung diberikan ke Bapak pada hari Selasa. Nah, paham semuanya ya? Ya. Setuju kalian? Setuju ya, jangan setuju aja, dikerjakan beneran. Ya. Nah, ini dikasih pilihan sesuai dengan perkembangan abad 21. Oke. Baik, untuk berikutnya refleksi pembelajaran. Coba kalian simpulkan materi pembelajaran hari ini. Singkat saja, singkat. Nggak perlu disimpulkan dari awal sampai akhir, nggak perlu. Ambil bagian tertentu saja. Yuk, silakan. Silakan menyampaikan kesimpulan dari saya sebagai berikut. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari saya berikut. Penerapan Pancasila pada rentang waktu 18 Agustus 1945 sampai tahun 1949. Pancasila dimulai diterapkan dalam kehidupan bernegara terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka. Ada lagi tambahan? Oke, tepuk tangan. Ya, bagus. Silakan dari kelompok visual. Saya dari kelompok visual akan menyampaikan hasil Kesimpulan materi. kesimpulan materi kami. Dinamika yang dimaksud dinamika
Merdeka adalah dari masa ke masa. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila diresmikan atau diterapkan pada masa negara Pancasila sampai tahun 1949. Setelah Indonesia merdeka, penerapan Pancasila pada periode awal tidak berjalan mulus, dan ditambah lagi ada ancaman terhadap kemerdekaan yang datang dari negeri maupun di luar negeri. Penerapan Pancasila pada masa agresi militer Belanda yang hendak menguasai Surabaya pada tanggal 10. Ya mantap, panjang, bagus. Kemudian dari rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak ingin tahu komentar kalian. Coba dari kelompok ini. Dari rangkaian pembelajaran tadi, yang kamu sukai yang mana, yang tidak kamu sukai yang mana? Jika ada. Oh nggak ada Pak, saya nggak ada yang suka semua ya boleh. Silakan. Ada yang kamu dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir suka? Suka semua. Apalagi pakai kuisis. Ada yang nggak kamu sukai enggak? Dari awal sebutkan saja. Karena ini untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Dari kelompok ini, dari proses pembelajaran ini, apakah kamu suka dengan proses pembelajaran tadi? Oke, kamu jujur saja, nggak usah takut sama Pak Nasimun. Kalau jawab tidak, nanti nilainya rendah, enggak. Adakah dari proses tadi yang kamu tidak sukai di bagian mana? Kalian? Betul nih? Jangan takut, ini untuk proses perbaikan ke depan. Ya, memang harus ditanya seperti itu dalam pembelajaran. Oke, bagus. Kelompok auditori. Dari proses pembelajaran tadi, apakah kamu menyukai proses pembelajaran tadi? Benar. Jujur, jangan takut nanti nilainya rendah, nggak ada hubungannya dengan nilai. Ada nggak yang nggak disukai? Nggak, benar. Oke, baik. Pembelajaran dari awal hingga akhir sudah kita lalui bersama. Ingat, dalam pembelajaran tadi ada penugasan. Tolong nanti penugasannya diselesaikan sesuai dengan jadwal atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Mari pembelajaran hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan yang muslim silakan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.